Regularization ini harusnya bisa nge-tackle kasus overfitting dengan harapan tadi apa namanya si validation set dan training set itu bisa sejajar dengan posisi network yang lebih besar. Semoga aja gitu ya. Ininya sama, loadnya ini saya klik-klik dulu, nanti saya jelasin tentang dropout-nya gimana secara konsep. Nah, di sini saya tambahin dropout layer cuma dua ya, di antara hidden layer 200 dan 100 dan di antara hidden layer 100 dan 60. Nanti saya jelasin kenapa seperti ini. Nah, di sini saya pakai learning rate decay tadi ya, samain aja ya dengan yang 0,05 biar komparasinya enak ya. Learning rate decay Hmm. konfigurasinya sama, tiap dua step gamanya 0,1 gitu ya. Learning rate-nya 0,05. Ini saya running dan trainingnya sejalan. Sambil nunggu proses trainingnya jalan, kita lihat nih secara teori. Dropout ini teknik regularization yang cukup tua, satu ya catatannya. Dari namanya Hmm. udah jelas, dia akan ngedrop neuron secara random. Ngedrop neuron secara random itu artinya apa? Ya neuron yang di drop tersebut gak akan dilibatkan dalam proses perhitungan loss. Jadi not participate in loss computation. Jadi loss itu kan dihitung pada saat nyampe ujung sini ya. Hah? Kalau kita apply dropout, dia bisa ngedrop ya secara random neuron-neuron di hidden layer. Contohnya ilustrasinya kayak gini. Sehingga pada saat nge-compute loss yang apa namanya yang berkontribusi terhadap komputasi lossnya itu adalah neuron-neuron yang masih aktif. Berarti kan kalau kayak gini jumlah neuronnya lebih sedikit dong, bener nggak? Ya benar jadi. Nah, Mm-mm. biasanya rasio dropnya itu antara 25% sampai 50%. Bebas bisa dipilih berapapun. Contohnya nih kalau 40% ya, P-nya probability-nya 0,4. Dia akan ngedrop secara random neuron dimanapun ya, di semua hidden layer ditotalin 40%. Nah ini tapi dropping neuronnya ini hanya pada saat ngetraining nih. Pada saat evaluation kan kita masukin validation set gitu ya. Neuronnya tetap Mm. komplit, semuanya nggak ada satupun yang di drop gitu ya. P-nya 0. Kenapa demikian gitu? Oh. Kenapa pada saat evaluation di fullin, tapi pada saat di training itu di drop out gitu ya, dikurangin. Bukannya kalau jumlah neuron pada saat training lebih sedikit, jadi hilangin kayak gini gitu ya, berarti dia lebih bodoh gitu kan, kurang lebih kayak gitu kan. Hmm. Kok bisa dengan teknik dropout ini ngasih beneficial tersendiri gitu ya? Nah karena gini, kalau neuronnya full di posisi neuron yang besar, gitu, network yang besar, yang terjadi adalah, yang terjadi adalah si neuron ini akan terlalu banyak apa namanya ya, terlalu banyak menghafal informasi gitu ya. Bisa dibilang kalau Oke. baca buku tuh benar-benar dihafalin banget buku itu gitu ya. Jadi kalau kalau dikasih buku lain yang informasinya nggak ada di buku utama yang dia baca, dia jadi keblinger. Dia nggak bisa Ah. pahami dengan baik lah karena dia terlalu menghafal informasi di training set yang pertama. Itu efek dari Oke. apa neural network yang besar. Tapi dengan di Besar drop ya. out, dia bisa slow down proses trainingnya. Jadi lebih bego dikit lah gitu ya. Tapi pada saat Hmm. dia jadi kayak ngelupain beberapa informasi yang udah dia baca kurang lebih kayak gitu pada saat proses training. Tapi pada saat dia ngebaca buku kedua di evaluation set, dia full power tuh, Mm-mm. informasinya dia pakai semua. Dengan proses kayak gitu kan berarti nih kalau kita ngitung akurasi ya, akurasi ini harusnya naik. Ini efeknya ya turun ya akurasinya. Cuman dengan seperti itu, graf yang tadi kita lihat, Oh, biru bakal jadi turun, merah bakal. bakal naik, bener nggak? Benar-benar. Nah, efek itu yang akan kita cari. Efek itu yang akan terjadi ketika kita implementin dropout regularization. Harusnya ya. Mantap. Nangkap ya? Ya. Nangkep, nangkep, Mas.
Nah, kita lihat di sini, ini 95, ini 96. Nah, lihat ya, gak jauh berbeda ya. Kita plot. Nah, sejajar, Mas. Bener. Walaupun di 96 gitu ya. Walaupun di 96. Hmm. Ininya Karena juga tadi sejajar. itu dia Iya, yang karena diturunin itu si birunya jadi ikut dibanding. turun ya. Kalau kita Hmm. misalkan dropoutnya kurangin satu, mungkin ada efek lain lagi gitu ya. Kita running mungkin bisa jadi ada efek tersendiri gitu. Tapi intinya dengan apa namanya menerapkan dropout ini bisa menghindari overfitting di network yang sangat besar gitu. Hmm. Nah, idenya ya. Cuman dari semua teknik ini kan tetap nggak memuaskan ya. Di pertemuan selanjutnya kita akan bahas kenapa network yang udah kita bangun selama ini tuh kurang bagus. Karena ada banyak hal ya penyebabnya. Ah, Neuronnya terlalu oh. banyak, datanya terlalu kurang, data kurang mungkin enggak ya. Networknya mungkin nggak capable gitu. Nah, Hmm, makanya hmm. nanti di pertemuan ketiga kita bakal bahas CNN. Nah, Dan itu oh. pertemuan malam hari ini. Pengantar sampai kenapa kita harus masuk ke CNN.